Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Tuhan, puji Tuhan, Shalom, live now. Halo semuanya, halo, Shalom dan damai bagi Bapak Ibu sekalian. Senang banget ya di hari yang baru ini, Senin, Pastor menyapa yang terkasih semuanya. Bapak Ibu di mana saja, halo, halo, halo. Yang sudah bergabung, saya percaya hari yang baru ini semua kita dapat berkat, sehat, sukacita, gembira. Dan bagi saudara yang sedang susah, sedang sakit, kami hadir untuk menjadi sahabat doa bagi Bapak Ibu sekalian. Siapa yang di hari yang baru ini merasa terberkati? Saya. Halo semuanya yang di TikTok, YouTube, dan di Facebook. Tuhan Yesus beserta kita. Tuhan tahu setiap kehidupan kita. Tuhan mengerti dan Tuhan peduli atas segala apa yang kita hadapi, alami hari ini. Perhatikan hidupmu karena engkau sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik, sebelum saya akan memuji Tuhan Yesus, saudara silakan di share, di like, di subscribe, dan juga di tap-tap layarnya, sehingga bersama-sama ramai-ramai di hari yang baru ini, masuk minggu yang baru, kita datang bersyukur, memuji kebesaran Tuhan, dan menikmati segala berkat-berkat rohani. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Siapa yang terberkati? Saya. Siapa yang mau share? Saya. Siapa yang bagikan? Saya. Tuhan tahu hidup kita, bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya Pastor ajak saudara bersyukur dengan kita merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan rohani buat setiap kita. Sebagai orang percaya, kita perlu firman Tuhan. Ya Tuhan, berfirmanlah lewat sabdamu, kata demi kata firman-Mu pasti mengenyangkan rohani kami, menguatkan, memberkati, memberikan hikmat dan marifat. Kami bersyukur di hari Minggu yang baru ini, kami percaya dengan kekuatan penguat dari firman Tuhan, semua kami masuk dengan tubuh hati yang diberkati, jiwa batin yang penuh ketenangan dan damai sejahtera.
Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena hati kami haus dan lapar, rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat masuk di hari yang baru Senin. Kemarin saudara-saudara ibadah di mana? Di kota mana, di gereja mana, Pastor menyambut saudara-saudara yang kemarin ikut ibadah sama-sama. Karena kemarin ibadah di Balikpapan, Pastor melayani banyak orang juga dari Balikpapan maupun dari luar kota. Halo semuanya, tolong dong tuliskan kesan dan pesannya ibadah kemarin saudara, baik di gerejamu ataupun yang bersama Pastor Andy di Balikpapan. Ayo nanti Pastor sambil baca puji Tuhan. Maka semuanya shalom, shalom, shalom. Baik, apa sih sebetulnya yang paling membuat kita ini anak Tuhan bahagia? Apakah itu? Satu hal ini, yaitu disertai Tuhan. Disertai Tuhan ini yang utama, baik saya dalam melayani pekerjaannya maupun kita dalam hidup sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Orang mungkin bisa salah mengerti. Banyak kok saya melihat orang yang percaya sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, beriman, difitnah atau dibenci atau tidak disuka. Ya, bagaimana kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang, tapi kita akan menjadi pribadi yang sangat bahagia ketika sadar bahwa kita ini disertai Tuhan. Dan saudara-saudara, saat Tuhan menyertai kita, sekalipun ada oknum-oknum orang yang gak suka kita, yang membuat kita tuh berhasil berkat Tuhan, yang membuat kita tuh berhasil disertai oleh Tuhan, yang membuat kita naik ke atas gunung tempat yang tinggi adalah penyertaan Tuhan. Dan hari ini saudara akan menjadi pribadi yang sangat berbahagia ketika sadar tahu bahwa kita disertai oleh Tuhan. Seperti dalam kitab suci yang kita baca, satu contoh bagaimana kehidupan seorang bernama Yusuf. Dibenci oleh saudara-saudaranya, difitnah, diasingkan, ditaruh di kumuh, di sumur, dijual dan sebagainya. Menyakitkan sih, menyakitkan. Tapi ketika Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan mengangkatnya dari setiap fase pergumulan, keadaan sakit, ditinggalkan. Tuhan angkat dia masuk kepada rencananya. Yang terkasih Bapak Ibu sekalian, pemirsa dimanapun berada, mungkin hari ini saudara-saudara juga mengalami hal-hal yang buruk. Masuk di minggu yang baru,
engkau melihat hal yang buruk. Kebenaran hari ini yang saudara dengar pasti akan memberkatimu dan membuat engkau menjadi pribadi yang bahagia. Oh, ternyata Tuhan menyertai saya. Saudara terberkati, jangan sendirian ya, di-share, dibagikan sebelum pesta akan membukakan sabda firman Tuhan. Saya beri saudara kesempatan, ayo di-share, dibagikan. Mana tap-tap layarnya? Ayo, Pak Melki Pangemanang, bagaimana kabar? Cucu terkasih, sehat-sehat ya. Asril Hutapea, puji Tuhan. Roh Hayati, Rusanti, ayo di-share. Ada Choi, ada juga, ayo kakak Chelsea, dan Ridwan Simanjuntak, Dor, puji Tuhan. Makasih semuanya. Di-share, dibagikan, dan tiba saatnya sekarang Pastor sampaikan firman Tuhan di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kitab suci, kita akan membaca satu bagian dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 39 ayat 1, puji Tuhan, sampai dengan ayat yang ke-4. Kejadian 39 ayat 1 sampai yang ke-4. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus Kristus. Ada tertulis. Ini kisahnya ya Yusuf. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan Yesus dari kitab Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga Yusuf ini ya, ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Perhatikan, lihat, renungkan. Kenapa Yusuf itu bisa berhasil di dalam pekerjaannya? Padahal dia dibeli dari tangan orang Ismail yang hanya, kalau namanya dibeli itu berarti seorang budak. Budak itu pekerja rendahan. Sekalipun pekerja rendahan, sekalipun orang biasa, sekalipun seperti kayak Pastor Andy tidak sekolah tinggi,
bisa berhasil di dalam pekerjaan, bisa berhasil di dalam pelayanan, bisa berhasil di dalam mengamalkan firman Tuhan. Why? Mengapa? Dari mana? Caranya apa? Ini. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Saudara-saudara, tulislah rema ini buat hidupmu di kolom komentar saat ini. Tuhan menyertai saya. Ayo saudara bisa tulis sekarang, biar rema ini menjadi rema hari ini, kita masuk di hari yang baru. Tuhan menyertai saya. Di titik manapun engkau ada hari ini, termasuk titik terendah keadaanmu, di ujung tandukkah engkau? Engkau sedang ada di dalam sumur atau di dalam jurang yang rendah, yang gelap, kelam. Saudara ketik ini rema dalam hidup saudara hari ini. Tuhan menyertai saya. Tuhan menyertai saya sehingga saya berhasil dalam pekerjaan. Sama halnya Tuhan menyertai Yusuf sehingga Yusuf berhasil dalam pekerjaannya. Bapak Ibu yang terkasih, saya sharing sedikit pengalaman. Dan saya mau jujur, terus terang, saya tidak mungkin bisa ada seperti hari ini. Dan orang-orang banyak yang terberkati, memberikan apresiasi, kata-kata bahwa pelayanan ini berhasil. Oh, sekarang Pastor Andy berhasil pelayanannya dan sebagainya. Orang melihat apa yang kelihatan. Saya bersaksi dan saya terus terang, saya bukan apa-apa. Dan saya tidak merasa mampu melakukan ini. Semua ini hanya oleh anugerah. Dalam bahasa Inggrisnya kira-kira only by grace. Kalau sampai saya ada hari ini, semua itu karena anugerah Tuhan. Saya ada sampai hari ini, kuncinya adalah Tuhan menyertai saya. Saudara pun pahamlah hal ini. Saudara ada sampai hari ini, tidak kebetulan. Ini semua karena Tuhan masih menyertai kita. Sekalipun hari ini saudara mungkin belum ada di tempat di mana titik yang engkau tuju sesuai ekspektasimu.
Tapi yakinlah dengan renungan firman ini, Yusuf mungkin pernah berkata seperti itu. Dalam imannya, dalam mimpinya, dalam penglihatannya, dia melihat ada padi-padi yang meninggi, ada yang merendah. Begitu indah, tapi dia perjalanannya mungkin seperti saudara atau saya alami di waktu-waktu kemarin. Banyak hal bisa berubah, orang-orang mungkin akhirnya meninggalkan kita, mencibir kita. Tapi semua itu tidak akan menjadi satu masalah besar saat saudara tahu kebenaran ini. Selagi Tuhan menyertai Andi, Tuhan membuat saya berhasil dalam pelayanan. Selama Tuhan menyertai Yusuf, Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Sama halnya, milikilah pengertian ini. Selama Tuhan menyertai Anda, sekalipun 1000 rebah di sisi kirimu mau menghancurkanmu, 10.000 di sebelah kananmu mau menjatuhkanmu, engkau disertai Tuhan, engkau akan tetap berjalan. Walau kanan kiri orang banyak yang susah, tapi orang benar yang disertai Tuhan, dia akan tetap bersinar, cahayanya akan dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi setiap kita. Lalu ayat 2 saya ulangi. Yusuf ini menjadi orang yang berhasil, selalu berhasil dalam pekerjaannya karena ia disertai oleh Tuhan. Ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu yang dikerjakannya berhasil. Wow. Tuhan membuat segala sesuatu yang dikerjakannya Yusuf itu berhasil. Kenapa? Disertai Tuhan. Pekerjaan sederhana kalau disertai Tuhan diberkati luar biasa. Sama halnya saudara lihat setiap hari, nonton setiap minggu, hadir beberapa ratus orang di pelayanan kami yang ada. Ibadahnya baik onsite maupun online seperti ini sederhana. Tapi setiap hari seperti sekarang ini ditonton oleh puluhan ribu orang secara live dan disaksikan oleh ratusan ribu orang setiap hari. Padahal saya sadar betul, saudara pun mengerti bahwa ini pelayanan sederhana sekali Jikodong. Tapi kenapa begitu banyak yang nonton? Begitu banyak yang membagikan saat ini. Begitu banyak yang rutin ikut setiap pagi selama bertahun-tahun. Ini rahasiaku. Dan inilah rahasia Yusuf. Dan ini yang kami bagikan. Kalau Yusuf seandainya masih ada dan dia hidup
dan dia punya waktu sharing kepada saudara, dia akan sharing yang sama. Dia akan berkata, Bapak Ibu Saudara, saya bisa berhasil karena Tuhan menyertai. Sekarang saya, Andi Simon, juga sharing. Saya bisa berhasil karena Tuhan menyertai. Saudara juga sharinglah kepada orang di sekitarmu. Engkau bisa berhasil karena Tuhan yang menyertai. Ayat 3 dikatakan apa? Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu yang dikerjakannya berhasil. Bapak Ibu yang sakit, sembuhko. Bapak Ibu yang sedang sakit, sembuhlah. Bapak Ibu yang sedang sakit, sehat-sehat ki. Saya doakan sebentar yang sakit-sakit, dalam berkat Tuhan boleh terima kesehatan, baik keadaan kita. Karena doa-doa ini disertai oleh Tuhan Yesus. Doanya Andi Simon orang biasa, tapi karena disertai oleh Tuhan, jadi berkat kesembuhan bagi jutaan orang-orang sakit. Ayat 4, Yusuf mendapat kasih tuannya, sehingga ia boleh melayani dia, dan kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dari from zero to hero. Di atasnya apa? Blessing. Dari bukan siapa-siapa budak menjadi seorang yang diberkati. Karena apa? Penyertaan Tuhan. Saya berdoa, penyertaan Tuhan ini juga saudara alami. Saudara-saudara terima. Terima bukan karena kita hebat. Terima karena ini adalah anugerah. Gift, pemberian. Mari Bapak Ibu sekalian yang setelah dengar firman, sadar diri, hati terbuka, mau terima anugerah Tuhan, dalamnya ada penyertaan Tuhan. Bukalah dua tanganmu. Dengan tangan yang terbuka, ya Tuhan, kami mohonkan. Firman yang kami dengar, kami tahu ini adalah firman yang hidup. Dan bahagia menjadi orang yang percaya, karena firman-Mu bisa hidup dalam kami. Bapa, mohonkan berkat penyertaan-Mu untuk setiap tangan-tangan mereka yang terbuka. Engkau selalu menyediakan berkat penyertaan-Mu ya Tuhan, Bapakku. Turunlah kepada setiap mereka, memenuhi dan pimpin setiap langkah-langkah kami ya Abah Bapa, dalam penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepanjang hari ini, saudara akan berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Sehingga apa yang Bapak Ibu kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Saya berdoa bagi saudara-saudara yang sedang lemah tubuh, yang sedang sakit saat ini. Silakan Bapak Ibu kalau percaya ada kesembuhan ilahi, tumpangkanlah tanganmu seperti ini. Atau saudara bisa tumpangkan tangan semisal ada gangguan di kepala, ataukah di seputar lambung, lever, perut, tumpangkan tangan. Atau ada gangguan di bagian varises, tulang, sendi, seperti minggu lalu saya saksikan kemarin pertama kali di onsite bahwa sebetulnya saya sempat sakit minggu kemarinnya sampai saya nyaris tidak bisa jalan karena entah keseleo atau peradangan tulang atau apakah, karena saya juga tidak ke dokter, saya tidak cek, tapi saya berdoa dan doaku Tuhan berkati. Sekarang saya disembuhkan. Saya sampaikan ini untuk saudara bisa tahu bahwa Andi Simon, hamba Tuhan, mendoakan banyak orang sakit dan kesaksian datang banyak yang sembuh. Saya juga bisa namanya sakit. Tapi kalau sakit, saya juga berdoa. Karena saya mengamalkan apa yang saya imani. Demikian juga ketika saya khawatir karena bagaimana untuk bisa menjalankan pekerjaan Tuhan ini, tanggung jawab yang Tuhan kasih, contoh operasional, contoh minggu ini kita harus membayar besar karena ada pengerjaan kanopi dalam volume ratusan meter supaya kita tutup, jangan sampai ada aktivitas hujan besar sehingga lahan di samping geraha yang sudah kita beli karena tinggi itu timbunannya, untuk kita hindari namanya longsor. Saya perlu dana. Saya tidak minta gitu. Saya berdoa sama Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, kirimkan berkat-Mu dan berkat-Mu pasti cukupkan untuk kita membayar pekerjaan kanopi untuk nanti penambahan fasilitas di Geraha Ismail. Saya nggak minta-minta, saudara. Saya berdoa. Maksudnya apa? Sampaikan ini dalam segala perkara, bawa dalam doa. Demikian pun saudara, ada pergumulan mau bayar kontrakan atau sebagainya yang urgent banget. Jangan minta-minta, doa sama Tuhan. Demikian juga kalau saudara sakit, obat itu bagus, dokter itu bagus. Tapi yang utama, minta kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Kalau jantungmu sakit, Tuhan punya stok banyak di sorga, jantung yang baru. Amin. Ini yang saya katakan, kita mengamalkan firman yang kita imani. Jangan seperti yang saya sering lihat, khususnya di namanya tempat pelayanan. Kalau misalnya perlu sesuatu,
mintanya di kolektor. Ya, tidak salah juga, tapi harus bisa mengamalkan. Ketika ada orang percaya, jemaat yang susah, kita harus bantu, gitu loh. Jangan kita minta kolektor, waktu jemaat susah kita suruh berdoa. Itu kan namanya tidak seimbang, alias tidak fair. Kalau kita andalkan Tuhan lewat doa, kita sebagai pewarta, hamba Tuhan, kasih contoh bahwa doa itu benar-benar nyata, bukan hanya lip service, tapi sungguh-sungguh andalkan hidup ini dengan doa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketik rame-rame, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau hamba Tuhan mengajar untuk berdoa, maka hamba Tuhan itu juga harus andalkan Tuhan lewat doa, supaya kesaksiannya bisa menguatkan jemaat atau tamu-tamu pemirsa yang dia layani. Saya berdoa bagi saudara tumpang tangan saat ini. Tubuhmu negatif cancer. Tubuhmu yang engkau sedang tumpang tangan saat ini negatif tumor. Tubuhmu negatif radang, negatif infeksi, negatif jamur, negatif kuman, negatif bakteri. Tubuhmu diberkati clear. Fungsi ginjalmu normal. Pembuluh darahmu negatif penyumbatan, negatif penyempitan. Kornea matamu normal. Gula darahmu normal. Syaraf kulit tulangmu diberkati sehat. Jantung, paru-paru, lever, prostat baik. Dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Saudara bisa sembuh hari ini karena Tuhan memberkati ucapan-ucapan doa melalui live streaming yang kau dengar. Ada aliran kesembuhan menjamah tubuh Bapak Ibu sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, doa-doa sudah sampaikan. Saudara-saudara sudah menerima doa-doa kesembuhan, firman makanan rohani, dan sekarang kita bersyukur akan masuk di hari yang baru. Tuhan terima kasih
buat doa-doa yang kami sampaikan yang Tuhan lawat dan berkati. Terima kasih buat tubuh yang sehat ini. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kasih tahu kami, Engkau menyertai kami. Kami nggak khawatir lagi, kami nggak takut lagi, kami nggak bimbang lagi, karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, buat hari yang baru, penuh syukur kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, sebelum Pastor akan doakan air minum, ya, air berkat, healing water, air kesembuhan, banyak sekali istilah yang orang-orang sampaikan karena manfaatnya. Saudara, saya beri kesempatan untuk membagikan link tautan ini. Saudara silakan posting ulang. Saudara silakan share. Silakan saudara yang di TikTok bisa di tap-tap layar sekarang ini. Tap-tap layar Bapak Ibu sekalian. Setelahnya Pastor akan mendoakan setiap air minum yang kita minum agar banyak orang yang boleh mendapat berkat dari pelayanan ini. Iya, puji Tuhan. Terima kasih. Saya membaca komentar di YouTube, aku udah disembuhkan. Puji Tuhan, sungguh tidak ada mustahil bagi Tuhan Yesus. Luar biasa. Ada juga yang request Pastor minyak urapan juga. Baik, nanti sebentar sekalian ya, saudara mau siapkan minyak, sama-sama kita akan doakan air dan minyak. Silakan di-share saat ini, dibagikan ya di tab-tab layarnya. Puji Tuhan, di TikTok saya baca kesaksian banyak sekali, aku udah dipulihkan, aku mengalami kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, aku disembuhkan. Puji Tuhan, terima kasih, senang sekali. Ya, silakan dibagikan, silakan di-share, karena kita akan doakan untuk air kesembuhan, healing water, air doa. Silakan, puji Tuhan. Silakan mengajak yang lain, sama-sama kita mendapat berkat, sama-sama melayani. Pastor mendoakan, saudara membagikan. Makasih, puji Tuhan, puji Tuhan. Rasa takut dan khawatirku langsung hilang, Pastor. Saya bacanya sampai merinding. Terima kasih banget. Yang di Facebook ini sekarang Firdaus Simatupang, terima kasih Pastor, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, baik ya. Tiba saatnya Pastor akan doa air dan juga minyak. Air dan minyak ini menjadi media berkat Tuhan kesembuhan. Saudara-saudara yang nonton ini, baik live ataupun video atau tayangan ulang, dan mau diberkati air dan minyaknya, silakan Bapak Ibu pegang. Sudah? Baik. Saat ini Pastor Andy, hamba Tuhan,
mohonkan berkat dari Bapakku di surga, memberkati air di tangan Bapak Ibu, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ini menjadi air yang diberkati, air doa. Dalam berkatnya, siapapun yang minum air doa ini, terkhusus mereka yang sakit tubuhnya, sakit non medis, sakit diganggu roh-roh jahat, saat minum air berkat dalam nama Yesus, mereka disembuhkan, dilepaskan dari roh-roh jahat, dan secara non medis juga mereka sehat dalam nama Yesus. Air ini, tangan saudara, saat ini sudah diberkati. Puji Tuhan. Minyak di tangan Bapak Ibu diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Oleskan ke tubuh orang yang sakit, ucapkan dalam nama Yesus. Maka orang sakit itu, kalau dia sakit, sakitnya disembuhkan. Dan kalau dia berdosa, dosanya diampuni. Dan apabila dia sedang terbaring di ranjang, dia akan dibangunkan untuk mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Saling mengaku dosalah kamu, agar engkau disembuhkan. Amin. Puji Tuhan, air dan minyak ini sudah diberkati. Kiranya bisa menjadi berkat, media kesembuhan berkat Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian yang mengamalkannya. Amin. Saya mau minum, aus. Saudara mau ikut minum, puji Tuhan. Mau kasih anak, mau pakai untuk air panas campur susu, atau pengantar obat saudara minum, silakan. Intinya air minum ini sudah diberkati. Makasih. Puji Tuhan, tepat hampir masuk jam 7 Wita, kita akan tutup dengan doa berkat. Lalu ada beberapa kesaksian-kesaksian. Kalau saudara mau dengar, silakan simak setelah doa berkat. Ya, sepanjang kemarin di onsite banyak kesaksian, tapi di online juga ada kesaksian, masuk beberapa, dan saya tetap akan membacakan. Makasih, enak banget katanya airnya, puji Tuhan. Iya, memang banyak kesaksian, air biasa, air minum higienis ya.
itu setelah dibubuhkan berkat doa menjadi segar banget. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih, saya undang saudara-saudara untuk terima berkat Tuhan. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Namun izinnya sebelum saudara pastor doa berkat, rindu bawakan pujian Tuhan aku percaya. Biar pujian ini menjadi penyemangat kita masuk di hari yang baru. Yesus adalah jawaban dalam hidupmu. Masalah-masalah yang kau hadapi hari ini, kemarin firman-Nya datang sudah menguatkan kita semuanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pujian ini kita nikmati, kita agungkan Tuhan sebelum kita akan terima berkat Tuhan sepanjang hari ini. Yesuslah jawaban di setiap doa kita saat kita menyembah, Roh-Nya bekerja. Puji Tuhan. Merinding banget dalam pujian ada urapan Tuhan. Yesuslah jawaban di setiap doa kita saat kita menyembah, Roh-Nya bekerja. Yesus, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Yesus, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Na na na. Ten, ten, ten. Thank you, Widya. Bless you. Yesuslah jawaban di setiap doa kita saat kita menyembah, Roh-Nya bekerja. Makasih Yesus, ku percaya kuasa-Mu sempurna
sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Yesus, ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Yeay, glory to God. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Masuk di hari yang baru dengan sukacita, keberanian karena iman, sadar diri Tuhan menyertai kita. Engkau tidak sendiri, ada kasih yang menyertai setiap langkah hidup kita. Amin. Amin. Bersama-sama katakan, Yesus, aku percaya. Ketik rame-rame, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Tuhan, terima kasih. Yeay. Oh, yeay. Glory to God. Kita bersama-sama, Yesus, aku percaya. Yesus, ku percaya. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, yes, kuasa-Mu bekerja. Thank you, Yesus, ku percaya. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Syukur sama Tuhan ya. Doa-doa tadi banyak yang disembuhkan. Puji Tuhan. Besok pasti banyak kesaksian naik ini. Amin. Puji Tuhan. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu sekalian dan kita terima berkat Tuhan Yesus. Bapak Ibu terkasih, masuklah hari yang baru, tunaikan tugas pelayanan, pekerjaan, tanggung jawabmu, studi, dan aktivitasmu, dan terimalah berkat dari Bapakku di surga untukmu. Diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati studi, diberkati lumbu-lumbumu, dilindungi setiap Bapak Ibu sepanjang hari ini dari mara bahaya, dari kecelakaan, dari tipu muslihat, dari orang-orang jahat. Dilindungi dengan sempurna. Darah Yesus, proteksi hidupmu sempurna. Terimalah berkat ini, terima. Berkat sukacita, kebenaran dan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Saya materaikan doa-doa ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, saudara sekalian, selamat masuk di hari yang baru ya. Semua sehat-sehat, jangan kita terlalu capek. Saya juga mau istirahat dulu karena kemarin hari yang panjang, juga ada berkunjung ke tempat pelayanan gereja Pentakosta Indonesia dan sebagainya. Jadi masuk di hari yang baru, sola fide, hiduplah oleh iman, Immanuel, Tuhan sayang serta kita semuanya. Dan sampai ketemu di pelayanan berikutnya. Ciara, thank you banget ya. Bless you, bless you, bless you. Kupang Makassar menyapa, ya sama-sama. Shalom, terima kasih semuanya. Ya, sebelum pastor close, silakan Bapak Ibu yang merasa terberkati pelayanan ini, silakan di subscribe di YouTube ya. YouTube itu media informasi, update pastor pelayanan di mana-mana dan sebagainya. Yang di Facebook juga, ayo di Facebook silakan yang terberkati di follow halamannya. Yang di TikTok juga, ayo silakan yang senang hati dengan pelayanan ini silakan di follow. Oke, makasih semuanya ya. Pastor close untuk hari ini dengan kiss by Dor. Dadah semuanya. Dadah. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata
Tuhan dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir. Kasih setia-Mu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tangan-Mu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidup-Mu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.
Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.